Putra Putri TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam acara Ekspresi Kabaret. Dan masih seperti biasanya, kita setiap minggunya kedatangan tamu istimewa dari teman-teman SMP maupun SMA di Jawa Timur, bukan hanya di Surabaya aja. Nah, untuk hari ini kita kedatangan tamu dari Smackdoor SMK Dr. Sutomo Surabaya. Wow, lumayan meriah ini, pakai baju pramuka ya, dan di sebelah sini juga sudah ada cheerleaders yang nanti akan tampil di atas panggung. Tapi sebelumnya aku mengingatkan juga buat teman-teman yang masih SMP maupun sudah SMA, kalau kamu pingin sekolah kamu bisa tampil di TVRI Jawa Timur, langsung aja kirimkan proposal sekolah kamu di TVRI Jawa Timur, Jalan Maijen Sungkono nomor 124 Surabaya. Nah, untuk penampilan pertama dari teman-teman dari SMK Dr. Sutomo Surabaya ini, langsung saja kita sambut. Ini dia, Tari Remo dari SMK Dr. Sutomo Surabaya.
Feby Akbaria dan Ayunia. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat teman-temannya yang ada di sini. Iya, baik. Dian Safitri, Feby dan Ayunia. Dian, kamu kelas berapa sekarang? Kelas 11. Kelasnya sendiri aja udah lupa. Kelas 11. Kalau Feby? Sama kelas 11. Ayunia juga sama kelas 11. Kamu, Dian, kamu mulai mencintai tari remo ini sejak kapan? Sejak SMP. Sejak SMP? Iya. Jadi memang dari SMP sudah ikut ekstrakurikuler nari begitu? Iya. Tari remo ini di SMK Dr. Sutomo ekstrakurikuler atau bagaimana? Iya, Ekstrakurikuler ya. Pasti banyak yang lainnya atau cuman kalian bertiga nih yang masuk? cuma ini aja yang remo. Oh, jadi maksudnya ekstrakurikuler narinya ada tari remo, ada tarian yang lainnya begitu? Iya. Oh, begitu. Baik. Untuk Feby, kenapa kamu memilih tari tradisional? Karena kan sekarang banyak banget anak-anak muda yang lebih memilih tari modern atau cheerleaders. Kenapa kamu mau memilih tari remo? Soalnya suka aja. Iya. Arek Surabaya ya, soalnya suka aja. Kalau untuk Ayunia, kenapa kamu memilih tari remo bukan tari tradisional yang lainnya? Suka juga? Iya. Alasan yang lainnya? Padahal tari remo itu kan susah. Iya kan? Kalau menurut saya gampang sih. tari remo tuh lebih susah daripada tari yang lainnya. Kenapa kamu memilih tari remo? Jeng jeng. Dian aja deh, kayaknya Dian yang lebih pintar ngomong nih di sini. Dian, apa sih maksudnya gini, sekarang kan banyak banget nih anak-anak muda yang lebih memilih tari modern atau sudah lupa dengan tradisi tradisional, ya kan? Apa yang bisa kamu lakukan untuk membuat mereka mengingat lagi bahwa tari tradisional itu sebenarnya lebih indah daripada tari modern? Boleh, kalau Feby bisa, boleh? Duh, boleh lali cari. Jadi bingung ya? Sulit, Mbak. Enggak, sebenarnya kalau kamu pribadi nih, untuk ngajak teman-teman kamu aja deh yang mungkin sekarang nggak mau nih nari remo, terus gimana caranya? Ya, sebagai anak muda kan ya harus melestarikan gitu. Oh, sebagai anak muda harus melestarikan. Tepuk tangan dong buat teman-temannya. Baiklah kalau gitu ya. Sepertinya mereka masih ngos-ngosan dan butuh istirahat. Kalau gitu langsung aja kita saksikan cheerleaders dari SMK Dr. Sutomo, Surabaya. Let's go! Oppan Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Oppan Gangnam Style.
cheerleaders dari SMK Dr. Sutomo Surabaya, boleh langsung kumpul di sini semua. Pradita sebagai ketua. Ini boleh dipegang. Satunya, silahkan. Baik. Pradita, masih ngos-ngosan, atur nafas dulu. Capek ya, tapi kan sudah biasa ya. Pradita, ekstrakurikuler cheerleaders di SMK Dr. Sutomo ini sudah berdiri berapa lama? Udah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Kamu angkatan pertama? Iya, Angkatan pertama. Sekarang kelas berapa kamu? kelas 3. Kelas 3, berarti ini yang lainnya kelas 2 ya? Iya. Nah, dari 2 tahun berdirinya cheerleaders ini, prestasi apa aja yang sudah kamu raih? Banyak. Di antaranya yang tahun ini. Lomba di Sutos, terus Kapan itu? tanggal 25 Agustus. Meraih juara berapa? 1. Kemudian? Itu Tatnas Nasional. Apa, Juara 3. 3. Tahun berapa? 2013. 2013 juga. Kemudian? AJBS juara 3. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Pastinya. Dari ekstrakurikuler cheerleaders ini latihannya seminggu berapa kali? 2 2 kali. kali. Sabtu Minggu begitu? Itu Selasa, sama Minggu. Minggu. Oh, kalau Selasa berarti setelah pulang sekolah ya? Iya. Iya. Ini anggotanya memang segini atau masih banyak yang lainnya? Masih banyak yang lain. Cuma Kita ambil 10 ambil aja. 10 aja. Nah, kalian ngambilnya tuh gimana caranya? Maksudnya begini, mungkin sudah ada yang sudah profesional begitu atau bagaimana? Yang fake aja, contohnya yang profesional juga Mhm. dibuat juga. Kalau yang maksudnya yang masih junior masih lemot-lemot nggak dipakai gitu. Oh, Iya. jadi yang masih junior masih latihan-latihan Iya. dulu ya. Nah, apa sih yang membuat kalian suka menjadi anggota cheerleaders? Kan susah tuh pakai angkat-angkat juga ya. Dan taruhannya juga nyawa juga kalau Iya. misalnya jatuh atau gimana-gimana kan juga lumayan tuh. Kenapa kalian memilih menjadi anggota cheerleaders? Soalnya kan sukanya tuh suka ngumpul bareng gitu kan, cheerleader. Keluar-keluar juga bareng gitu. Terus Terus suasananya anak cheers juga. beda ya? Iya, beda. Jadi rasa kekeluargaannya Iya, beda ya, iya. anak cheerleaders dengan teman biasa Iya. gitu ya. Harapan kalian ke depannya, kamu kan sebentar lagi lulus nih kelas 3. Iya. Maunya bagaimana? Nantinya mau lanjut memperdalam cheerleaders atau gimana? Maunya sih lanjut ya, lanjut memperdalam cheerleader, mau jadi guru cheer juga, Oh. jadi all star juga. Terus harapanku juga buat anak-anak kelas 1-nya makin banyak yang ikut cheerleader, semangat, tetap fight gitu, gitu aja. Dan semoga semakin banyak prestasi Iya, yang diraih. ya, amin, ya. amin. Amin. Baiklah, nanti kita akan menyaksikan penampilan band dan juga ada peragaan busana dari teman-teman SMK Dr. Sutomo Surabaya, tapi setelah yang satu ini. Berawal dari cintaku pertama di awal ku jumpa, kamu benar membuatku tergila-gila ke langit jadinya. Kau pun kirimkan 1000 puisi cinta tak pernah kuduga. Ku balas kamu dengan senyuman manja, kau hanya tertawa. Malu-malu tapi mau ku lihat sayang tanpa jelas di matamu. Lama-lama kau mendekat, ku lihat sayang, katakan cinta untukku. Kamu memang yang pertama, cinta menyentuh pipiku dengan manja, karena kamu yang ku rasa cinta.
Arista dan Merinda. Boleh teman-teman duduk dulu, nanti berdiri lagi. Arista dan Merinda. Kamu kelas berapa sekarang? Aku kelas 2. Kelas 2. Kelas 1. Boleh dikenalin dulu teman-temannya, ada siapa aja? Pakai mic-nya dong saya. Ini gitaris kita namanya Nathan. Kemudian? Dan ini gitaris kedua namanya Mas Mohan. Mhm. Dan ketiga bass kita yang paling cantik Mbak Eka. Boleh kalau mau tepuk tangan langsung aja tepuk tangan ya. Drummer kita Kemudian yang di drum, namanya. ada apa? Ada apa dengan drummer? Banyak yang ngefans itu. Ya ampun Mbak. Dan drummernya kita itu namanya Ambon. Oh ya Irwan. Baik. Band kalian ini terbentuk sudah berapa lama? 1 tahun ya. Selama 1 tahun itu kalian cuma latihan dan mencoba menyanyikan lagu orang lain atau sudah punya single sendiri? Punya. Punya single sendiri berapa? Ada berapa single? Cuma 1 sih. Cuman 1 ya? Nggak apa-apa, kan masih 1 tahun ya, masih punya 1 single. Nanti tahun kedua bikin lagi, nantinya bisa jadi album ya kan? Amin. Nah, kalian kan SMA ini cuma 3 tahun ya. Nantinya kalian juga bakal lulus dan pisah. Setelah kalian lulus, mau melanjutkan band ini lagi atau Insya bagaimana? Allah kita lanjut. Langsung. Kalau bisa lanjut Iya. ya. Kenapa sih? Ada apa sama drummernya? Iya. Kalian masih ada 1 lagu lagi yang akan dinyanyikan kan ya? Iya. Bersama teman-teman yang peragaan busana. Kalau gitu langsung saja ini dia. Band dari SMK Dr. Sutomo Surabaya. Pernahkah kau bicara, tapi tak didengar, tak dianggap sama sekali. Pernahkah kau tak salah, tapi disalahkan, tak diberi kesempatan. Ku hidup dengan siapa? Ku tak tahu kau siapa. Kau kekasihku tapi orang lain bagi
itu. Baik, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman band dari SMK Dr. Sutomo Surabaya. Nah, kalau tadi kita sudah menyaksikan ada penampilan juga dari peragaan busana teman-teman SMK Dr. Sutomo, ada bandnya, ada cheerleadersnya, nanti juga ada sesuatu yang menarik ya, yang belum pernah tampil di sini. Nanti kita akan bermain sulap dengan salah seorang siswa SMK Dr. Sutomo Surabaya. Tapi sebelumnya saya akan memanggil teman-teman dari SMK Dr. Sutomo Surabaya jurusan multimedia. Mereka ini telah membuat animasi. Bukan hanya animasi saja tapi juga sudah membuat film. Selamat datang Reni Aprilia. Boleh silakan duduk, yang satu berdiri di sebelah sana ya. Iya. Nggak apa-apa, berkorban buat teman-temannya. Wajahnya nggak usah kayak gitu, Mas. Boleh hadap kamera? Nah. Cakep. Reni, kamu sebagai sutradara di sini. Iya, Mbak. Animasi dengan judul Legenda Gunung Merapi. Sebenarnya membuat animasi itu susah atau nggak sih? Karena kalau misalnya membuat film gitu kan ya, kita tinggal orang-orangnya saja yang berakting. Kalau animasi? Animasi itu ada yang susah, ada yang gampang. Tergantung ketelitiannya yang ngerjain, tergantung ketelatenannya juga. Jadi kalau misalnya animasi yang susah yang bagaimana misalnya? 3D itu mungkin susah ya. Kan, 3D? Iya, kan harus itu enggak 2D lagi. Enggak kayak kartun biasa kan berupa manusia gitu. Kalau yang gampang yang 2D? Yang masih 2D. Oh, baiklah. Nah, animasi kalian sudah membuat berapa sih animasi selama sekolah ini? Kalau saya sendiri itu masih 2. Masih Atau 2. teman-teman yang lain ini pasti banyak. Ada nggak festival-festival animasi atau lomba-lomba animasi atau film pendek begitu? Kemarin ada punya saya juga kebetulan ikut lomba festival film Surabaya. Itu masuk cuman nominator aja, nggak sampai ke juara belum. Nggak apa-apa, itu kan bisa menjadikan pengalaman ya. Tepuk Iya. tangan buat teman-teman yang ada di sini. Nah, ini sudah siap. Baik, nanti kita akan melihat. Oh, ini proses pembuatannya ya, Yuni? Iya ini Mbak. Iya, bagaimana? Boleh diceritakan? Ya ini kan terkadang kan anak-anak itu susah. Kalau bikin animasi itu pikirannya itu animasi itu susah, gerakinnya per keyframe. Jadi ini cuma pakai alat kayak semacam kamera, terus ada orang gerak, terus cuma diambil bone-nya aja, tulangnya aja ini. Tulang-tulang nanti dimasukin ke per karakter itu. Jadi Jadi tetap ada orang yang memperagakan ya? Iya. Bukan hanya langsung dari komputer aja begitu? Iya. Oh, kemudian setelah itu? Kalau orang-orangnya ini kan pas gambar sendiri atau bagaimana? Iya ini buat karakter. Kemudian? Kemudian dijalanin pakai ya alat motion capture itu tadi Mbak. Oh. Kita pakai kecanggihan. Aku pikir kalau teknologi. animasi itu nggak perlu ada orang yang memperagakan gitu, Ya, tinggal digambar-gambar aja terus jadi. Enggak ya ternyata ya? Enggak canggih sekarang Mbak teknologi. Ini kalau Iya. Saya dulu sekolah nggak bikin beginian soalnya. Kalau Iya. yang barusan ini 3D atau 2D? 3D. Oh ini yang 3D. Iya. Baik. Untuk Nur Hamid, kamu sebagai apa Nur Hamid? Sebagai animator untuk gerakan salah satu karakter. Karakter apa Boko? Karakter yang dicerita itu. Mhm. Batara Narada. Oh, Batara Narada. Kesulitan kamu dalam membuat karakter itu di mana? Karena kan kalau membuat karakter tuh kesulitannya, tingkat kesulitannya pasti beda-beda ya. Untuk karakter itu dibantu oleh pembimbing kami. Kami cuman gerakan karakternya saja. Jadi untuk pembuatan karakternya itu dibantu oleh guru pembimbing Iya. gitu? Baik.
ini sudah baiklah kalau gitu. Daripada penasaran ya yang ada di sini dan juga ada di rumah, langsung aja kita lihat. Ini dia animasi dengan judul Legenda Gunung Merapi. Zaman dahulu kala, Pulau Jawa memiliki kemiringan yang luar biasa, berbeda dengan pulau-pulau yang lain di sekitarnya. Semakin lama, Pulau Jawa semakin miring datarannya, dan suatu saat akan terbalik dan menewaskan banyak sekali makhluk hidup yang tinggal di atas Pulau Jawa. Para dewa kayangan pun resah, dan untuk membuat Pulau Jawa agar tidak miring lagi, Batara Guru mengutus para dewa untuk memindahkan Gunung Janudwipa ke dataran di sisi pulau. Lalu pergilah Batara Narada dan Dewa Panyarikan ke Pulau Jawa. Batara Narada dan Dewa Panyarikan pun akhirnya mendarat di daerah tanah datar. Namun, di sana mereka bertemu dengan dua empu, yaitu Empu Rama dan Empu Pamadi. Tanpa berlama-lama, para dewa menceritakan maksud dan tujuannya datang ke dataran tersebut. Setelah mendengar cerita tersebut, kedua empu mencoba menolak penawaran dewa dengan halus. Karena sudah habis kesabaran kedua dewa tersebut, mereka pun mulai dengan cara paksa. Dan akhirnya terjadilah pertengkaran. Karena telah merasa kalah, akhirnya Batara Narada dan Dewa Panyarikan pun kembali ke Kayangan. Sesampai di Kayangan, Batara Narada dan Dewa Panyarikan menjelaskan tentang apa yang telah terjadi. Mendengar hasil di luar dugaan tersebut, membuat Batara Guru bukan kepala. Batara Guru pun akhirnya memerintahkan Dewa Bayu untuk segera meletakkan Gunung Janudwipa. Akan tetapi, Gunung Janudwipa yang semula tidak aktif menjadi aktif dikarenakan oleh perapian kedua empu yang tertindas dan masih menyala. Oleh sebab itu, gunung itu sekarang dinamai sebagai Gunung Merapi. Baik, itulah tadi animasi Legenda Gunung Merapi. Reni, animasi ini tadi ide awalnya dari mana sih? Kenapa kamu membuat Legenda Gunung Merapi? Biasanya kalau animasi itu kan kartun begitu ya, cerita-cerita anak. Ini kok Legenda Gunung Merapi, ide awalnya dari mana? Kita bikin animasi Legenda Gunung Merapi ini kan juga dapat dari pelatihan, pelatihan animasi 1 bulan di sekolah. Kenapa pakai cerita Legenda Gunung Merapi? Karena sekarang itu kan banyak animasi yang ngangkat-ngangkat zaman modern. Cerita-cerita zaman dahulu udah keselip gitu, Mbak. Baik, jadi memang intinya adalah ingin menaikkan lagi ketradisionalan Indonesia begitu ya, tidak mengangkat cerita modern. Kemudian untuk musiknya, naratornya dan lain-lainnya, gimana pembagian tugasnya? Siapa saja yang bertugas? Semuanya bertugas. Terima kasih sudah membantu. Karena kita belum bisa main bikin sound sendiri, kita bisa ambil di internet. Oh, jadi memang untuk animasi kali ini kalian musiknya ngambil dari internet begitu. Untuk Adi Sucipto, boleh dipegang mic-nya. Ya. Adi, kamu sebagai apa di animasi ini? Saya sebagai Empu Pamadi. Empu? Pamadi. Baik. Maksudnya kamu menjadi yang animatornya begitu? Iya, Atau orang-orang yang bergerak tadi? sama tetap orang-orang yang bergerak itu. Kesulitannya dalam membuat animasi Empu Pamadi ini apa? Untuk kesulitannya kan ini dia aktingnya kan buat itu keris itu Mbak. Buat senjata tapi
itu kan nggak setiap gerakan sama gitu loh, sama yang dicontohkan di motion capture itu. Jadi kita harus pakai manual. Oh, kalau untuk membuat karakternya? Buat karakter kita dapat dari itu, yang apa pelatihan itu. Oh, dari pelatihan tadi ya untuk pembuatan karakternya. Dan yang terakhir ada Eko Wahyu. Eko Wahyu operator. Eko Wahyu sebagai operator. Ada Cecep berarti. Halo Cecep, apa Halo, Mbak. kabarnya? Baik. Kamu dari tadi senyum-senyum aja, ada Iya. apa? Gak apa-apa. Enggak apa-apa, pura senyum aja berarti. Iya. Hai. Cecep, kamu sebagai apa di sini? Saya sebagai Dewa Panyarikan. Dewa Panyarikan. Iya. Kesulitannya di mana untuk memerankan Dewa Panyarikan dan membuat karakter juga? Kalau kesulitannya kita dikejar sama waktu ya. Karena kita hanya dikasih waktu 1 bulan untuk membuat animasi ini. Untuk pembuatan karakter sama kita dibantu oleh pembimbing kita. Jadi sebenarnya untuk membuat animasi dengan durasi 3 menit, harusnya kalian membutuhkan waktu berapa bulan? Karena kalau 1 bulan katanya dikejar waktu. Gini, soalnya ini kan alat baru Mbak. Jadi kita belum terlalu memahami, itu kesulitan kami. Karena ini alat baru juga ya. Jadi memang merasa dikejar waktunya karena kalian harus belajar dengan alat baru begitu. Iya. Tapi sebenarnya kalau kalian sudah terbiasa dengan alat-alat kalian, dalam membuat animasi 3 menit ini, berapa waktu yang harus dibutuhkan prosesnya? Berapa waktu ya? Berapa lama? 1 bulan kah? Sama seperti kalian belajar? 2 minggu bisa. 2 minggu Iya. bisa ya, yakin? Nanti kalau gurunya ngeliat, terus setelah pulang dari sini dikasih tugas, gimana? Ya nggak apa-apa paling. Nggak apa-apa ya, ya sudah. Baik, Iya. semoga kalian nantinya sukses dan gak cuman membuat animasi saat kalian ada di SMK Dr. Sutomo, tapi setelah ini kalian juga bisa membuat yang lainnya ya. Amin. Amin. Baiklah, kalau tadi saya sudah menyinggung ada penampilan sulap dari salah satu siswa SMK Dr. Sutomo Surabaya. Nanti kita akan lihat bagaimana sulapnya, apakah dia bisa menghilangkan saya dalam sekejap, tapi setelah yang satu ini. Oke, selamat siang semuanya. Saya Alex di sini dan teman saya. Tepuk tangannya dong. Kali ini saya minta satu penonton perempuan untuk maju di atas panggung yang cantik tentunya ya. Oke, satu penonton saja. Ayo cepat. Satu penonton cewek yang cantik. Terserahlah, semuanya cantik. Oke, yang cantik. Kartu. Oke, di sini saya punya 1 pak kartu ya. Punya 1 pak kartu yang ada di sini. Tolong dicek kartunya normal, Mbak. Ya, tolong dicek dulu. Normal? Sudah. Sekarang tugas namanya siapa dulu, Mbak? Mbak Ana ya, dari apa? Dari Syria. Ini tugas Mbak untuk memilih 1 kartu dan mengingatnya di pikiran. Sudah siap? Mari kita mulai. Pilih 1. Bilang stop saja, Mbak. Bilang stop. Stop di sini. Sudah ingat kartunya? Tolong ditulis di kertas ya. Kartunya simpan di dada, biar rasa cinta itu timbul. Oke, ditulis, jangan dikasih tahu saya akan menghadap ke kanan, ke kiri atau kanan. Kalau sudah bilang, sambil joget-joget bisa. Sudah? Simpan Mbak, kartunya kasihkan ke saya, tapi saya belum tahu ya. Di sini saya punya 1 plastik yang kosong ya. Saya minta tolong dicek, karena di sini tidak ada manipulasi. Tidak ada bohong-bohongan, karena di sini kita adalah orang-orang yang luar biasa. Oke, tepuk tangan dong. Di sini saya punya kosong, ya kosong toh. Saya akan masukkannya perlahan-lahan di sini. Perlahan-lahan. Udah Mbak, udah diinget, jangan dikasih tahu saya. Lihatkan ke penonton dulu. Sudah? Sudah?
Oke? Sudah simpan Mbak, simpan Mbak. Simpan. Oke. Apa kartunya ini? Kartunya ini? Apa kartunya ini bukan ya? Bukan ya? Kayaknya kurang konsen, Mbak. Bentar, lihat. Konsen. Sekarang lihat kartunya. Ya. 1, 2, 3. Apa ini kartunya? Ah, betul? Oke, tepuk tangannya dong. Terima kasih untuk Mbak Ana. Terima kasih. Sekarang saya minta untuk ini. Satu penonton perempuan ya. Saya akan, namanya siapa Mbak? Mbak Dewi dari SMK Dr. Sutomo juga. Bagian apa? Multimedia, bagian pembuatan filmu gitu ya. Di sini saya punya permainan Mbak. Lagi sibuk apa nih di sekolahan? Bikin film juga ya. Ya salam-salam buat Pak Anton. Terima kasih. Karena dukungan Pak Anton karena filmnya sudah sukses gitu loh. Di sini saya punya 4 gelas plastik ya. Dan ini paku asli Mbak. Tolong lihat paku asli ya. Ini sebuah tomat paku asli ya. Oke. Saya mohon ketenangannya dalam 1 menit saja. Kak Uma. Sekarang tugas Mbak untuk saya taruh terserah. Nanti dikocok saja ya. Dikocok dan tolong Mas bantu saya. Di sini saya juga punya kacamata besi ya. Kalau kita di sini, kalau kita punya niat pasti bisa, semuanya pasti bisa. Karena di sini semua adalah orang-orang yang luar biasa. Oke, tolong dicek nggak kelihatan toh. Oke. Sekarang saya minta tolong tebak angka Mas. 6 10 3. Oke. Sekarang tugas Mbak Ana, Mbak Dewi untuk mengacak gelas aqua ini sekarang. Sudah? Sekarang pilih antara ada yang tiada, antara ada yang ada bendanya dan tidak ada bendanya. Milih dua, tangan kanan kiri ya. Gak apa-apa Mbak. Tolong Mbaknya yakin kepada saya. Transfer pikiran Mbak. Cepat. Sudah. Terserah. Sekarang tolong diacak lagi. Saya mohon ketenangannya dan semangatnya. Sudah, tolong dibantu. Kurang satu permainan lagi dan kita untuk sudah mencapai garis finish ya. Kita sudah berhasil di sini. Kesuksesannya sudah terlihat di sini. Tolong dibantu. Mungkin acak kembali, Mbak. Sudah? Terima kasih. Tolong dibuka. Oke, terima kasih buat Mbak Dewi karena bantu saya di sini. Di sini saya punya teman namanya Fajar ya. Anaknya ganteng dan imut. Ini pinter Mas. Anaknya ini pinter, ngerayu cewek, ngerayu guru, terserah.
Tapi hati-hati, jangan sampai dirayu, gombalannya itu maut. Di sini saya punya 1 koin 500 ya, 1 koin 500. Tolong dicek semuanya, 500. Di sini saya akan mentransfer energi pada Fajar. Fajar ini punya 1 uang koin 100-an. Tanpa uang 100-an ini, uang 500 tidak akan utuh. Benar atau tidak? Oke. Di sini saya akan mencoba mentransfer energi buat Fajar. Berikan tangannya. Sudah. Saya akan menghitung 1 sampai 3. Pada tempat hitungan ketiga, koinnya tembuskan. Pelan-pelan. 1, 2, dan 3. Oke. Permainan terakhir. Saya punya ART di sini. Saya mau nanya buat teman-teman. Apakah ART ini bisa berubah menjadi air putih kembali? Bisa. Ini air apa? Air. Bukan, ini air putih, cuma ditambahin teh. Di sini sebuah keinginan dapat terwujud bila orangnya itu mempunyai tiga hal. Dalam niatnya kita harus melakukan rencana dahulu. Dan yang kedua, kita harus benar-benar niat. Dan yang ketiga, kita bekerja keras ya. Saya akan menghitung 1 sampai 3. Pada tempat hitungan ketiga, saya mohon tangannya tunjuk di ART ini. Semuanya, tolong. Bayangkan ini sebuah masalah yang menghambat kita sukses. Sebuah masalah yang menghambat kita gagal. Tapi kita yakin pada diri kita sendiri bahwa kita mampu. Kita di sini adalah orang-orang yang luar biasa. Saya akan menuangnya. Mungkin tidak bisa. Menuangnya kembali. Kita kurang yakin teman-teman. Tapi di sini saya punya tips lah. Itu hanya background saja. Itu hanya background saja. Tapi di sini kita tidak boleh menyerah. Itu tandanya menyerah. Tapi kita terus maju, bangkit untuk maju dan terus maju. Itulah inspirasinya. Intinya itu. Pokoknya kita terus maju dan maju. Di sini saya akan pamit ya. Sebelum pamit kita akan bersenang-senang dulu. Sebelum pamit saya akan pamitan dulu. Saya akan membakar tisunya. Ini sebuah penghormatan dari semuanya. Dari saya juga, terutama guru-guru yang menyupport saya. Terima kasih. Sini ya, saya punya tisu buat sahabat semuanya. Saya akan pamit. Sebuah lilin ya. Saya akan membakarnya. Tapi kita bersenang-senang ya. 1, hitung 1 sampai 3. 1. Baik, terima kasih Alex dan asistennya. Dan itulah tadi penampilan Alex, seorang siswa, salah satu siswa dari SMK Dr. Sutomo Surabaya yang mempunyai keahlian sulap. Dan saya sampai sekarang masih deg-degan dengan paku tadi ya, itu kalau sampai dia salah. Wow, saya mau ngobrol dengan yang ada di samping saya dulu. Dengan siapa? Ina, Mbak. Ina, Mbak. Ina, kamu kelas berapa Ina? Kelas 10. Kelas 10.
Sudah mengenal Alex di sekolah? Belum. Belum ya. Alexnya mungkin belum pernah kelihatan karena dari tadi juga di sini saya belum melihat Alex, dia dari tadi sembunyi. Baiklah, masih deg-degan juga, daripada kita deg-degan langsung aja kita saksikan band dari SMK Dr. Sutomo Surabaya. Ketika ku lihat kau bersama dia, tak ada penyesalan dalam hidupku. Dan apa yang ku rasakan saat ini, seperti dahulu kita mengenalmu. Takkan lagi harapan. Everybody you, you're liar. Everybody you, you're player. Everybody you, you never seriously you love at me. And I tell you once again, baby. Ketika ku lihat kau bersama dia, tak ada penyesalan dalam hidupku. Dan apa yang ku rasakan saat ini, seperti dahulu ku tak mengenalmu. Everybody you, you're liar. Everybody you, you're everybody knew you never seriously to love at me. And I tell you once again, baby. Everybody knew you're liar. Everybody knew you're player. Everybody knew you're never seriously to love at me. And I tell you once again, you're liar. Everybody knew you're player. Everybody knew you're never seriously you love at me. And I tell you once again, seriously you love at me. And I tell you once again, oh baby. Baik, terima kasih teman-teman dari SMK Dr. Sutomo Surabaya. Dan saat ini saya sudah bersama Bapak Supardi selaku Wakasek Kesiswaan dari SMK Dr. Sutomo Surabaya. Selamat siang, selamat sore Bapak. Terima kasih atas kehadirannya di studio kami dan semoga nantinya SMK Dr. Sutomo lebih berkembang lagi. Amin. Baiklah, dengan adanya saya di tengah-tengah penonton ini, maka berakhirlah sudah acara kita hari ini. Kita bertemu lagi 2 minggu yang akan datang. Sampai jumpa.